Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terjadi pada tahun 1511 dipimpin Alfonso dengan senjata modern. Portugis berhasil merebut Malaka dari Sultan Mahmud Syah. Akibatnya Malaka jadi pusat kekuasaan Portugis di Asia Tenggara. Perdagangan Islam melemah dan Sultan Mahmud Syah mendirikan kerajaan baru di Johor. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Mataram Islam melawan Belanda. Kerajaan Mataram Islam menjadi kekuatan besar di Jawa pada masa Sultan Agung tahun 1613 sampai dengan 1645. Hubungan dengan VOC awalnya berkaitan dengan kebutuhan logistik. Namun, Sultan Hasan Agung menolak kerjasama karena menyadari VOC bisa menjadi ancaman. Kekhawatirannya terbukti ketika VOC merebut Jayakarta pada tahun 1619 dan menjadikannya Batavia. Sejak itu, VOC semakin kuat dan menjadi pesaing utama Mataram di Jawa. Sultan Agung kemudian berfokus memperluas kekuasaan dengan menaklukkan lawan-lawannya, seperti Surabaya dan Banten, sambil tetap berusaha mengusir VOC. Ia beberapa kali menolak tawaran kerjasama VOC dan akhirnya melancarkan serangan langsung ke Batavia. Penyerangan pertama tahun 1628 berakhir gagal karena pertahanan kuat VOC. Sementara serangan kedua tahun 1629 juga gagal akibat pasukan Mataram dilanda kelaparan dan penyakit. Kekalahan ini menunjukkan bahwa VOC tidak mudah ditaklukkan. Setelah itu, Sultan Agung tidak lagi menyerang Batavia, melainkan memperluas wilayah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Jawa Barat. Hubungan dengan VOC baru berubah pada masa Amangkurat I yang mencoba menjalin perdamaian. Namun, perebutan kekuasaan setelah wafatnya Amangkurat I membuat Mataram melemah. Belanda ikut campur hingga akhirnya Mataram terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta berdasarkan Perjanjian Giyanti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.